Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skurain. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya share kepada Anda semuanya tentang buku ini. Buku bagaimana saya menulis karya Bertrand Russell, ya. Dan saya pikir ini penting untuk Anda semuanya harus miliki. Sahabat kece, Anda perlu ketahui bahwa buku ini merupakan kumpulan esai dari Russell, ya, dalam The Basic Writing of Bertrand Russell. Nah, pentingnya buku ini terletak pada uraian tentang minat Russell yang luas dan beragam, ya, berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun, ya. Dalam studi Cambridge, ia mengembangkan bakatnya di bidang matematika, filsafat dan ekonomi, ya. Beberapa esai di dalam buku ini, ya, antara lain kenang-kenangan religi saya, perkembangan mental saya, adaptasi, sebuah ringkasan autobiografi, ya, kenapa saya memilih filsafat, bagaimana saya menulis, ya, pemujaan seorang manusia bebas, mimpi buruk sang metafisikawan, dan menyanjung kembalasan dan lain sebagainya, ya. Ada semuanya. Sahabat kece, bahkan Bertrand Russell pun mengatakan, saya tidak bisa berpura-pura untuk mengetahui bagaimana menulis itu seharusnya dilakukan, ya, atau apa yang oleh seorang kritikus yang bijak akan sarankan kepada saya agar dilakukan untuk meningkatkan tulisan saya. Petikan di atas merupakan pernyataan Russell terkait dengan bagaimana ia menulis, ya. Sebagaimana diketahui, minat Russell itu sangat luas dan beragam yang berkembang dari tahun ke tahun. Di Cambridge, ia mengembangkan bakatnya di bidang matematika, filsafat, dan ekonomi, ya. Tetapi bagaimana gaya tulisan Russell, bagaimana pula struktur kalimatnya, dan cara mengembangkan sebuah pokok bahasan. Nah, buku ini menceritakan semuanya, semua tentang bagaimana Russell menemukan gaya tulisannya. Bahkan ia menghabiskan berjam-jam dalam mencoba menemukan jalan paling ringkas untuk mengucapkan sesuatu tanpa ambiguitas, ya. Ia rela mengorbankan semua usaha mencapai kegemilangan estetis. Jadi itu. Saya masih ingat pergolakan dalam baktinya Bertrand Russell, dalam nalarnya Bertrand Russell, ya, ketika ia diajarkan menulis oleh iparnya, ya, di mana iparnya mengatakan bahwa Anda ketika menulis setiap 4 kata itu Anda harus berikan tanda koma, ya. Dan Russell awalnya ikut, tetapi dia merasa ada yang aneh. Ya, dia harus, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan apa minatnya. Akhirnya dia keluar, dia belajar sendiri, dia menghabiskan berjam-jam untuk mencari cara, mencari pola, mencari gaya tulisnya dia. Akhirnya dia temukan gaya tulisnya sendiri. Ini hal yang luar biasa. Makanya pada video-video sebelumnya saya pernah sampaikan, saya mau memberi motivasi Mbak Najwa Shihab mau berbicara sebagai seorang duta baca di Indonesia atau penulis hebat siapapun berbicara, atau Mark Manson menasihati kita sampai langit ketemu bumi, kita tidak akan pernah menjadi penulis ketika kita tidak melakukan hal tersebut. Kita tidak akan jadi penulis ketika kita tidak belajar untuk menulis. Jadi pola atau teknik untuk menulis itu kembali ke diri kita.
kita menemukan cara, gaya, dan bagaimana kita membangun minat untuk menulis. Sekalian saya mau sampaikan ke Anda semuanya, terutama sahabat kece yang mungkin tidak bisa membedakan ya, atau mungkin salah menafsirkan apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, di mana video itu saya berbicara berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa referensi yang saya ambil dari buku ini, ya, dan beberapa referensi atau informasi-informasi yang saya dapatkan dari luar dari buku ini. Itu artinya saya tahu ya, saya yakin Anda yang nonton video ini pasti Anda tertarik dengan dunia menulis. Dimana ketika Anda melihat judul video ini, Anda klik, berarti saya yakin Anda adalah seorang penulis. Karena Anda tertarik dengan topik-topik seperti begini. Jadi artinya begini, kita semua punya kemampuan untuk menulis. Kita punya kemampuan itu ada. Hanya saja bagaimana kita mengeksplor kemampuan tersebut. Kita pesimis dengan kemampuan menulis kita. Kebanyakan. Saya tulis takut nanti si abang ini karena sudah disebut penulis, kalau dia baca saya punya status bagaimana? Atau saya punya karya nanti bagaimana? Akhirnya tidak jadi tulis. Akhirnya takut publikasi. Dan perlu Anda sadari bahwa hal tersebut merupakan awal dari kemandekan berpikir. Ya. Awal daripada kematian minat menulis kita. Gitu. Artinya ketika orang memberi komentar, ketika orang memberi tanggapan atau reaksi daripada aksi yang kita sampaikan melalui karya tulis kita, berarti mereka merasa memiliki ya, mereka ikut terbawa suasana daripada apa yang kita sampaikan. Jadi kita bangga ketika orang yang lebih hebat dari kita, dalam tanda kutip ya, orang yang lebih hebat dari kita memberikan komentar. Apalagi kalau mereka memberi masukan, saran, itu hal yang luar biasa yang harus patut dibanggakan. Atau mereka koreksi beberapa kekurangan, mungkin dari tanda bacanya, mungkin dari alur pikiran kita, mungkin daripada sistematika penulisan yang lainnya, itu kita harus bangga. Kita harus bangga karena ada orang yang peduli. Itu maksudnya. Nah, makanya jangan pernah kubur minat menulis Anda, ya. Coba kembangkan terus, kembangkan melalui tulis. Video kemarin saya sudah sampaikan. Hanya satu hal. Jika Anda ingin berkembang menjadi penulis profesional, pertama Anda harus menulis. Menulis dan menulis. Begitu. Jadi ya video sebelumnya ya saya sampaikan pada konteks itu, di mana saya mendorong Anda semuanya, ya, kita semuanya yang punya minat atau ketertarikan untuk menulis. Kita harus menulis. Percuma kita mendengar nasihat orang, percuma kita membaca quotes bijak daripada para penulis lainnya. Percuma jika kita hanya mendengar, hanya membaca. Tapi kita tidak pernah memulai melakukan action, itu yang paling penting. Karena kita berkembang ketika kita menjadi pelaku. Karena kita akan temukan berbagai macam masalah-masalah yang akan membuat kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu maksudnya. Saya selalu berpikir begini. Jadi menulis itu seperti kita sedang menata pikiran kita untuk berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Jadi menulis itu penting, ya.
menurut saya menulis itu merupakan terapi otak. Ya, di mana kita membuat otak kita atau mendesain otak kita untuk berpikir secara sistematis, secara kritis, secara terstruktur, dan berpikir secara logis. Jadi itu. Makanya saya harapkan untuk Anda semuanya wajib menulis. Itu hal paling penting. Ya, paling tidak menulis aktivitas keseharian Anda, ya, atau mungkin cerita-cerita malam pulang Anda menulis kembali aktivitas Anda sepanjang satu hari itu seperti apa. Bisa silahkan di-share di Facebook, ya. Tidak penting untuk orang siapa yang mau datang tanggapi, orang siapa yang datang bilang ini orang curhat, tapi tidak penting. Ya. Yang penting itu kita belajar bagaimana untuk sistematika penulisannya, penempatan tanda baca yang baik dan benar itu seperti apa. Dan itu perlu untuk dilakukan setiap hari jika Anda ingin menjadi penulis hebat. Gitu. Saya pikir demikian yang bisa saya share untuk Anda semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam waras.